Program rujuk balik sendiri itu, merupakan pelayanan kesehatan gitu ya yang diberikan, kepada peserta, penderita penyakit kronis gitu ya dengan kondisi stabil dan memang masih memerlukan pengobatan dan perawatan lebih lanjut yang, dilaksanakan gitu ya di, FKTP atas rekomendasi atau, rujukan dari dokter spesialis atau subspesialis yang merawatnya. Sobat PK, senang sekali kembali lagi bertemu dengan saya Joandita Ari dalam acara program khusus wawancara khusus. Kali ini saya kedatangan tamu dari BPJS Jakarta Barat. Siapa dia? Kita sapa dulu ya. Halo Mbak Ayu. Halo Mbak. Apa kabar Mbak Ayu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Ayu ini bernama lengkap Ayu Linda. Iya, Beliau adalah staf promotif preventif BPJS Kesehatan cabang Jakarta Barat. Nah, kita mau bicara nih Mbak, ngebahas yang terkait dengan pasien, kesehatan, rujukan dan sebagainya. Pastilah ya Mbak ya kalau soal BPJS ya. Nah, bahasanya adalah yang sering diobrolin di seputar masyarakat ya Mbak, tentang layanan BPJS Kesehatan yang sangat membantu pasien kronis. Nah, yaitu tentang program rujukan balik atau PRB. Gitu ya Mbak ya. Nah, Mbak Ayu, sekali lagi terima kasih sudah bergabung bersama kami. Tapi kami juga pengen dengar dong Mbak penjelasannya yang dimaksud dengan program rujukan balik dari BPJS Kesehatan itu apa sih Mbak? Mungkin banyak juga yang belum tahu kan ya. Baik, mungkin sedikit pengantar ya sebelum kita ke PRB. Ya. Jadi program rujuk balik itu salah satu dari program promotif preventif gitu ya. Oh, baik. Nah, jadi program promotif preventif itu memang salah satu dari manfaat JKN gitu ya, yang bisa didapatkan oleh peserta gitu ya, Yang peserta bisa JKN. dimanfaatkan oleh peserta gitu Betul. ya Mbak. Baik. Nah, salah satunya itu adalah program rujuk balik ini gitu ya. Nah, untuk program rujuk balik sendiri itu merupakan pelayanan kesehatan gitu ya yang diberikan kepada peserta penderita penyakit kronis gitu ya dengan kondisi stabil dan memang masih memerlukan pengobatan dan perawatan lebih lanjut yang dilaksanakan gitu ya di FKTP atas rekomendasi atau rujukan dari dokter spesialis atau subspesialis yang merawatnya. Seperti itu Mbak. Baik, menarik banget sih Mbak Ayu ya. Jadi sekali lagi PRB tadi adalah itu manfaat dari salah satu manfaat yang ada di BPJS Kesehatan gitu Iya, Mbak ya. manfaat pelayanan yang bisa didapatkan oleh peserta JKN gitu ya. Baik. Tadi kan Mbak Ayu sempat cerita ini lebih khusus untuk pasien-pasien atau peserta yang menderita penyakit kronis gitu ya Mbak. Nah, sebenarnya penyakit atau kondisi apa aja sih yang bisa masuk dalam PRB ini untuk lebih jelasnya gitu Mbak? Ada spesifikasi khusus mungkin ya? Ya. Jadi kalau untuk kondisi gitu ya, kondisi peserta yang bisa ikut program PRB itu yaitu peserta yang kondisinya itu stabil gitu ya. Pasien yang terdiagnosis penyakit kronis dan kondisinya stabil. Jadi kuncinya adalah stabil gitu ya. Nah, kondisi stabil itu yang seperti apa? Misalkan dia sudah melewati fase akutnya, kemudian kondisi klinisnya terkontrol, kemudian tidak memiliki komorbiditas dan juga komplikasi gitu ya. Kemudian selain itu peserta juga tidak memiliki efek samping obat gitu ya dalam pengobatannya gitu, yang masih membutuhkan pemantauan dari dokter di rumah sakit gitu. Jadi memang benar-benar udah stabil gitu kondisinya. Nah, untuk jenis penyakitnya sendiri, untuk program PRB itu saat ini ada 9 diagnosa PRB yang sudah kita kelola gitu. Oh gitu Mbak. Apa Ya, aja tuh Mbak? di antaranya ada diabetes mellitus, kemudian hipertensi, penyakit jantung, asma, PPOK, kemudian epilepsi, skizofrenia, stroke dan juga SLE gitu. Jadi untuk saat ini memang baru 9 diagnosis penyakit kronis tersebut yang kita kelola. Oke, baik. Nah, tadi setelah kita sudah mengetahui secara bersama ya info dari Mbak tentang jenis penyakit. Nah, tapi kita juga harus tahu dan penting juga paham ya Mbak bagaimana alurnya. Nah, betul. sebenarnya alur pasien dari rumah sakit untuk menuju ke FKTP dalam program PRB ini gimana tuh Mbak?
Jadi mungkin saya berangkat dari fase 1 dulu ya. Jadi sebelum pasien dirujuk ke rumah sakit itu kan memang alur rujukannya kan pasien itu harus ke fase 1 dulu ya. Iya. Nah, jadi pasien berkunjung ke vaskes dulu, ke vaskes pertama dulu, bisa puskesmas, klinik atau dokter praktik perorangan. Nah, nanti kalau misalkan memang perlu dirujuk, nanti dokter di FKTP yang akan merujuk ke rumah sakit, gitu ya. Nah, nanti di rumah sakit dokter akan menangani pasien tersebut, gitu ya, sesuai dengan diagnosa penyakit kronisnya, gitu. Nah, nanti dokter spesialis atau subspesialis yang menangani jika menyatakan pasien tersebut sudah stabil, gitu ya, nanti peserta akan dikembalikan ke vaskes 1 gitu. Jadi pengobatannya sudah selesai nih di vaskes tingkat lanjutan gitu di rumah sakit, kondisinya sudah stabil, oke nih dikembalikan lagi ke vaskes 1 gitu pengobatannya gitu. Jadi dilanjutkan oleh dokter di FKTP gitu ya, sesuai dengan advice dari dokter spesialis atau subspesialis yang merawatnya ketika di rumah sakit. Nah, setelah di FKTP nanti kan akan ditangkap lagi nih sama dokter di FKTP, dikontrol gitu ya, di asesmen ulang gitu sama dokter di FKTP-nya, dan nanti untuk pengambilan obat rujuk baliknya itu bisa diambil di apotek rujuk balik gitu. Nah, selanjutnya untuk bulan berikutnya itu pasien tidak perlu lagi ke rumah sakit gitu. Jadi cukup kontrol ke vaskes 1 gitu, ke FKTP. Nanti untuk pengambilan obatnya baru ke apotek rujuk balik yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Seperti itu. Jadi karena kondisinya sudah stabil, jadi kembalikan lagi ke FKTP pertama, vaskes pertama gitu ya, Mbak ya. Baik, Mbak, berarti kan sebenarnya tadi kan Mbak sudah sempat cerita ya, ada kayaknya semacam kayak langkah-langkah tertentu ya, Mbak ya, yang harus dipenuhi. Lalu siapa sajakah yang mungkin bisa menentukan atau boleh menentukan apakah seorang pasien ini sudah memenuhi syarat untuk masuk dalam PRB ya, Mbak ya? Baik, tentunya tadi kembali lagi ke definisi PRB gitu ya. Kan kita kata kuncinya itu adalah kondisi stabil gitu. Itu kunci utamanya ya. Jadi untuk atau yang berhak menentukan kondisi pasien stabil atau tidak itu adalah dokter spesialis atau subspesialis yang menangani pasien ketika di rumah sakit gitu. Jadi nanti kalau sudah ada statement stabil nih, oh ya nih pasien udah stabil, oke deh dikembalikan gitu ke vaskes satunya gitu. Oke, baik. Nah, baik Mbak, kalau tadi kan menurut Mbak kan sudah memenuhi syarat nih ya, pasti ada juga manfaat lain yang bisa dirasakan oleh pasien ya, Mbak ya. Sekarang keuntungan untuk seorang pasien yang punya penyakit kronis tadi ketika dia mengikuti PRB, program rujuk balik ya. Manfaatnya berarti ya untuk pasien. Nah, yang pertama tentunya ini menjadi kemudahan akses gitu ya buat peserta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gitu. Jadi pasien nggak usah ngantri lagi nih ke rumah sakit. Jadi cukup berkunjung ke vaskes 1 aja, nanti dia udah dapat pelayanan kesehatan dari dokter di FKTP dan juga mendapatkan obat rujuk balik di apotek rujuk baliknya. Nah, selain kemudahan akses, hal ini juga kan jadi menghemat waktu dan biaya bagi peserta juga ya. Nggak harus berlama-lama antri gitu kan ke rumah sakit. Ongkosnya juga jadi bisa dipangkas kan karena cukup datang ke vaskes 1 yang mana memang lebih dekat gitu posisinya dengan tempat tinggal pasien sendiri gitu. Dan yang terakhir itu tentunya ini untuk menjaga kesinambungan pengobatannya gitu ya. Karena tadi kan dia sudah nih diobati oleh dokter spesialis di rumah sakit karena kondisinya sudah stabil. Jadi supaya dia terjaga gitu ya kondisi kesehatannya, maka pengobatan itu dilanjutkan oleh dokter di FKTP. Seperti itu. Jadi tetap berkesinambungan gitu Mbak untuk pengobatannya. Baik, dan tetap memanfaatkan aplikasi di JKN, mobile JKN tadi ya, Mbak, betul. Ya, gitu. Supaya tadi memotong antrian dan sebagainya gitu ya Mbak ya. Oke Mbak, kemudian gini, salah satu kebutuhan penting dari pasien kronis itu kan adalah obat yang rutin ya Mbak ya, gitu kan. Tadi Mbak sudah cerita sedikit, mungkin bisa beli atau mendapatkan obat itu di apotek khusus rujukan yang PRB tunjuk gitu tadi ya Mbak ya. Nah sekarang kalau misalnya obat obatnya itu kan apakah dipermudah atau kok ada syarat-syarat khusus atau mereka harus bagaimana dengan pengawasan kesehatannya
selama mereka sudah balik ke FKTP pertama tadi Mbak? Jadi kalau untuk terkait obat kan tadi sudah dijelaskan ya. Jadi pengambilan obatnya itu di apotek rujuk balik yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Nah, kalau kita lihat lagi alur PRB itu kan setelah pasien di PRB kan pasien cukup berkunjung ke Vaskes 1 aja gitu ya. Vaskes 1 kemudian ngambil obat di apotek PRB. Nah, di samping apotek PRB yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, FKTP kita juga beberapa ada yang sudah bekerja sama untuk program rujuk baliknya gitu ya. Jadi obat-obatan rujuk baliknya itu sudah disediakan di FKTP-nya. Jadi peserta udah cukup datang ke satu tempat gitu ya. Dia udah dapat konsultasi kesehatan dengan dokter di FKTP-nya dan dia juga bisa mendapatkan obatnya di situ juga gitu ya. Jadi one stop service gitu intinya seperti itu. Jadi mempermudah ya Mbak ya. Betul. Nggak bikin sulit lagi. Betul. Terus kemudian juga ya pasiennya juga tetap terus bisa dipantau kondisinya gitu ya Mbak, dan dikontrol oleh kondisi kesehatannya oleh dokter terkait gitu ya Mbak ya. Baik Mbak, gini tadi terkait dengan obat kan sudah dipermudah ya Mbak ya. Kemudian untuk pengawasan kesehatan. Nah, apakah seorang pasien dengan penyakit yang kronis, apalagi yang masuk dalam 9 tadi yang Mbak sudah sebutkan, memperoleh pengawasan dan kontrol kesehatan yang rutin selama berada dalam program PRB ini? Kira-kira gimana Mbak? Itu kita kembali ke alur ya. Tadi ke alur PRB itu pasien datang berkunjung ke FKTP dan itu dilakukan rutin setiap sebulan sekali. Oh, gitu. Oke. Jadi memang programnya itu peserta PRB itu wajib berkunjung sebulan sekali gitu ya untuk kontrol, untuk di asesmen ulang gitu ya. Akan dicek gitu ya sama dokter di FKTP dan pengambilan obatnya itu akan di apotek. Biasanya itu akan diberikan obat untuk kebutuhan 30 hari gitu. Karena untuk pasien PRB ini kan nggak boleh putus obat kan ya. Jadi setiap bulan ketika obatnya habis, pasien akan kembali ke FKTP dan itu akan dilakukan pengecekan kesehatan. Jadi memang untuk pengawasannya itu ya pada saat itu gitu. Jadi pada saat berkunjung pasti dicek nih sama dokternya apakah kondisinya itu memang masih stabil atau tidak gitu. Nanti kalau misalkan tidak ya nanti bisa disesmen ulang dan memang jika diperlukan untuk dirujuk bisa dirujuk kembali ke rumah sakit. Gitu. Baik Mbak, tadi kan kontrol sebulan sekali. Betul. Nah, tapi bagaimana jika terjadi sesuatu, misalnya belum 1 bulan, misalnya baru 1 minggu dia terjadi sesuatu pada dirinya dia, itu sebenarnya bisa dilakukan apa Mbak? Tetap harus ke FKTP 1K atau boleh langsung ke rumah sakit besar? Nah, baik, sebenarnya untuk kondisi emergensi baik peserta PRB ataupun non PRB ya, itu sebenarnya bisa langsung gitu ya ke rumah sakit. Tapi kondisinya harus yang emergensi ya, saya kayak mengancam nyawa gitu ya. Misalkan pasiennya tiba-tiba serangan jantung gitu ya, kan itu kondisinya mengancam nyawa tuh. Silakan bisa langsung ke IGD rumah sakit gitu ya, tanpa harus ke Vaskes 1 dulu gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak untuk penjelasannya, menarik sekali. Dan sekarang soal durasi programnya nih Mbak ya. Nah, apakah ada batasan waktu tertentu atau periode tertentu untuk seorang pasien atau peserta supaya tetap berada dalam program PRB ini? Karena kan biasanya kan, maaf ya Mbak, kayak misalnya kayak sakit jantung kan nggak bisa sembuh tiba-tiba gitu kan ya. Pasti dia kan pasti akan lama pengobatannya, kayak gitu Mbak. Ya kalau untuk batasan waktu sih untuk program PRB kita nggak ada batasan waktu ya. Intinya sih untuk program rujuk balik ini kan untuk pasien-pasien kronis ya Mbak ya. Jadi memang tidak bisa disembuhkan tetapi bisa dikontrol supaya tetap dalam kondisi stabil gitu ya. Jadi yaitu tergantung dari asesmen dokter di FKTP atau pada saat datang berkunjung dia kan akan diperiksa tuh apakah kondisinya itu masih tetap dalam kondisi stabil atau tidak gitu ya. Jadi nanti misalkan pasien baru di PRB kan sebulan gitu ya, kayak tadi Mbak baru seminggu di PRB kan tiba-tiba ada kondisi ya itu ya, silakan aja bisa kembali lagi ke rumah sakit gitu ya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut gitu. Nah nanti kalau sudah stabil lagi dikembalikan lagi ke Vaskes 1. Vaskes 1 tadi ya, tapi tentunya dengan manfaatkan mobile JKN gitu ya Mbak ya, dan iurannya tetap harus aktif gitu ya Mbak. Iya betul, itu yang paling penting. Itu yang paling penting ya Mbak ya. Betul. Baik Mbak, terima kasih untuk segala penjelasannya. Dan terakhir nih Mbak, hal yang paling banget sering ditanyakan oleh para peserta, khususnya keluarga peserta yang punya keluarga berpenyakit kronis seperti yang Mbak sebutkan 9 tadi, terutama ya adalah soal fasilitas.
fasilitas kesehatan, Oke. gitu ya Mbak ya. Sekarang gimana caranya supaya peserta bisa memastikan bahwa fasilitas kesehatan tempatnya terdaftar mendukung layanan PRB? Katanya kan nggak semua, apa benar ya Mbak kayak gitu ya? Kalau untuk program rujuk balik sih semua FKTP sudah terinformasi ya. Oh baik, Betul. berarti udah rata ya semuanya ya? Oke. Cuma mungkin untuk apotek PRB-nya kan kita masih belum Tertentu merata ya. gitu ya. Nah, jadi ada beberapa apotek yang memang sudah kerjasama dan ada yang tidak. Nah, untuk mengetahui apotek mana saja yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, sebenarnya bisa diakses di aplikasi mobile JKN. Oh ada semua di situ ya? Betul. Jadi memang di aplikasi mobile JKN itu sudah cukup lengkap gitu ya. Ah. Salah satunya ada terkait info fasilitas Apotek, kesehatan ya. Fasilitas kesehatan diantaranya ada rumah sakit, ada klinik dan juga ada apotek gitu. Jadi baik. peserta bisa ngecek nih apotek mana yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk program rujuk balik, dan bisa dicek juga nih lokasinya yang paling dekat di mana gitu, yang paling dekat dengan rumahnya dia. Seperti itu. Berarti meskipun belum semua apotek tapi sudah tersebar cukup rata gitu ya Mbak ya? Untuk wilayah Jakarta Barat Iya. sendiri sih sudah cukup Oke. merata gitu ya untuk Vaskes atau apotek yang bekerja sama untuk program rujuk balik. Karena memang beberapa Vaskes kita juga ya kayak puskesmas gitu ya, itu kami 8 puskesmas sudah semuanya bekerja sama untuk program rujuk balik. Oke, Gitu. nice. Semoga juga diikuti oleh daerah-daerah lain ya Mbak Betul, ya, karena ini amin. sangat membantu pasien terutama dengan kondisi yang kronis Betul. gitu ya Mbak ya. Baik Mbak, terima kasih Mbak Ayu dan semua penjelasannya cukup jelas, dan kami juga jadi makin tahu ya ternyata program rujuk balik itu benar-benar diperhatikan oleh BPJS gitu ya Mbak ya. Sangat bermanfaat sekali. Terima kasih dan semoga informasi tentang program rujuk balik ini bisa membantu para peserta BPJS Kesehatan, khususnya mereka yang menjalani penyakit kronis atau penyakit yang dengan 9 kondisi yang sudah Mbak Ayu sebutkan tadi, supaya dapat mendapatkan pelayanan yang lebih mudah, teratur, bermutu, dan tetap berkualitas. Saya dengan Jonita Ari pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa dalam episode selanjutnya.